Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan merupakan kerinduan bagi setiap orang. Inilah yang diinginkan, dicari, dikejar dan diusahakan oleh setiap orang dalam hidupnya, yaitu hidup yang berbahagia. Dunia menawarkan hidup yang bahagia adalah hidup yang nyaman, hidup dalam kemewahan, hidup dengan kelimpahan uang, hidup dengan kelimpahan harta, hidup dengan kedudukan dan posisi yang penting di dalam kehidupan bermasyarakat. Namun kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia ternyata adalah kebahagiaan yang semu. Mereka yang mengikutinya akan terjerat di dalam perangkap kematian, bahkan seringkali juga perangkap dosa, dan akhirnya merenggut juga kebebasannya. Dalam Injil hari ini, Yesus menunjukkan kepada kita, menawarkan jalan kebahagiaan yang lain. Jalan untuk hidup bahagia yang ditawarkan oleh Yesus sungguh-sungguh sangat bertentangan dengan apa yang ditawarkan oleh dunia. Dan kalau kita tadi mendengar dengan baik apa yang dikatakan oleh Yesus tentang sabda bahagia, sepertinya jalan yang ditawarkan adalah jalan kebodohan di mata dunia. Jalan yang boleh dikatakan menunjukkan kelemahan, jalan yang hina, atau jalan yang kekonyolan. Namun saudaraku terkasih, benarkah yang ditawarkan oleh Yesus ini adalah jalan yang menunjukkan kebodohan, kekonyolan, kehinaan, dan lain sebagainya? Di dalam bacaan kedua, Paulus mengatakan, apa yang bodoh, apa yang lemah, apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, justru dipilih oleh Allah. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Mereka yang mengikuti dan menghidupinya adalah orang-orang yang bebas. Bebas untuk menghidupi dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Seperti Yesus sendiri, dia hidup untuk melakukan kehendak Allah. Dia bebas. Sehingga dia mengatakan di dalam Yohanes bab 4 ayat 43, makananku ialah melakukan kehendak Allah. Saudara-saudari, hari ini kita merayakan Hari Raya Santo Vincentius Apaulo, yang bagi gereja paroki ini dengan nama Paroki Santo Vincentius Apaulo merupakan teladan. Hari ini gereja paroki Santo Vincentius Apaulo merayakan hari ulang tahunnya yang ke-82. Bersama dengan kongregasi misi, kita bersama-sama mencoba, bergembira, sekaligus melihat kembali kehidupan Santo Vincentius yang semula adalah pribadi yang menghidupi, mengejar kebahagiaan dengan cara duniawi. Dan dari hidup Vincentius kita bisa melihat pengalaman hidupnya, bagaimana pengalaman hidupnya akan menjadi pelajaran bagi kita, sekaligus menjadi teladan. Ketika Vincentius muda, dia menjadi imam karena ambisinya. Ia ingin hidup bahagia dengan cara yang ditawarkan dunia, mengejar tabisan imamat dan menghidupi imamatnya hanya sebagai sarana untuk mendapatkan hal-hal duniawi seperti kenyamanan, kenikmatan, kekayaan, dan kedudukan. Vincentius menjadi orang yang tidak bebas karena hatinya terbelenggu oleh obsesi dan ambisinya untuk mendapatkan kekayaan, untuk mendapatkan kedudukan, sehingga dia boleh menjadi orang yang berbahagia menurut pandangan dunia. Allah bagi Vincentius muda hanyalah peran pembantu, penyokong. Vincentius menyalahgunakan imamat atau tabisan untuk kepentingannya sendiri. Orientasinya adalah diri sendiri, sehingga dia tertutup untuk orang lain.
Dia tertutup akan rencana-rencana Allah. Itulah Vincentius muda. Vincentius yang mengejar kebahagiaan dengan cara duniawi, sehingga dia menjadi orang yang tidak bebas. Orang yang mandek secara pastoral atau secara pelayanan, sama sekali tidak kreatif. Namun saudaraku terkasih, pengalaman-pengalaman yang Vincentius alami di dalam perjalanan hidupnya, yaitu pengalaman kegagalan. Dia gagal untuk menjadi pastor paroki di Klise. Dia gagal mendapatkan benefisi atau kekayaan atau keuangan. Kemudian Vincentius juga mengalami pengalaman-pengalaman pahit, seperti dituduh mencuri uang. Kemudian dia juga mengalami krisis iman yang begitu mendalam. Dan akhirnya juga pengalaman rohani yang ia alami ketika dia di Followfield dan juga pengalaman di Châtillon sungguh-sungguh membuat Vincentius bertobat, berubah. Pertobatan Vincentius tidak lain adalah pertobatan bagaimana dia memberikan makna baru, visi yang baru tentang imamat. Imamat bukan lagi sebagai alat bagi dia, tetapi imamat adalah suatu kehidupan yang membuat dia sungguh-sungguh memberikan dirinya, mengabdikan dirinya. Dan terutama setelah pengalaman rohani yang ia alami, dia merasa bahwa dia dipanggil untuk menyerahkan hidupnya bagi pewartaan Injil untuk orang-orang miskin. Dan saudaraku terkasih, ketika Vincentius menyerahkan hidupnya bagi Allah, dia menjadi manusia baru. Dia menjadi orang yang sungguh-sungguh memiliki kehidupan baru. Maka Allah bukan lagi pendukung untuk hidupnya, tetapi Allah lah yang di depan kehidupannya. Allah menjadi sungguh-sungguh kehidupan bagi Vincentius. Ketika Vincentius keluar dari dirinya menjadi manusia baru dan membiarkan Allah masuk di dalam kehidupannya, saudaraku yang terkasih, Vincentius menjadi orang yang begitu kreatif. Dia tidak lagi memikirkan dirinya sendiri, tetapi yang difikirkan yaitu karya Allah, terutama untuk orang-orang miskin. Dan Vincentius yang begitu bebas dari keterikatan terhadap duniawi membuat dia begitu kreatif, memiliki daya cipta yang luar biasa, menemukan cara-cara baru di dalam kerasulannya. Vincentius yang bebas, Vincentius menghidupi imamatnya, menghayati kerasulan dan pelayanannya dengan terobosan-terobosan baru. Seperti antara lain, dia begitu kreatif di dalam khotbahnya. Dia membawa pembaharuan di dalam pembinaan calon imam dan juga pembinaan imam. Kemudian dia mengadakan misi umat. Ini hal yang baru. Dan dia juga melibatkan kaum wanita, melibatkan awam di dalam mewartakan kabar gembira Injil terutama kepada orang miskin. Vincentius secara kreatif dengan kegigihannya membangun, mendirikan kongregasi misi dan juga kongregasi suster-suster putri kasih. Yang penting saudaraku terkasih, di dalam kebebasan Vincentius mencari kebahagiaan, dia mengikuti jalan Tuhan, tawaran Tuhan, dan Vincentius membiarkan Allah yang bekerja dan berkarya di dalam hidupnya. Dia begitu kreatif karena Allah lah yang bekerja. Ia menjadikan segala-galanya baik. Seperti dikatakan di dalam Markus bab 7 ayat 37. Dia membaharui wajah gereja. Saudaraku yang terkasih, dalam bacaan pertama Yesaya mengingatkan panggilan kita untuk menjadi bentara yang mengabarkan berita damai, berita baik, dan berita keselamatan. Mari kita wujudkan panggilan ini dengan sikap kepedulian kita, solidaritas kita dengan mereka yang miskin dan menderita. Pada masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang hidup di dalam kemiskinan dan penderitaan.
pandemi COVID-19 melemahkan banyak kehidupan manusia, kegiatan-kegiatan, demikian juga mungkin semangat hidup. Namun saudaraku terkasih, apa yang terjadi pada saat ini yang melemahkan bahkan membuat paralyzed, lumpuh, tidak untuk kita, misionaris Vincentian. Justru di dalam masa pandemi ini kita ditantang bagaimana Vincentius untuk mencari cara-cara baru, mencari jalan-jalan baru secara kreatif, peduli, secara kreatif, solider dengan mereka yang menderita. Secara kreatif kita mencoba untuk semakin lebih baik melayani mereka, terutama yang miskin dan menderita. Kita sebagai bentara Kristus, misionaris Vincentian, diundang, ditantang untuk semakin masuk di dalam kehidupan baru, menjadi manusia yang bebas seperti Santo Vincentius, membiarkan Allah berkarya melalui diri kita. Kita membiarkan Allah yang bekerja dan berkarya di dalam kehidupan kita. Dengan Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita, saudaraku terkasih, yang namanya kreativitas akan sungguh-sungguh hidup di dalam hidup kita. Kita tidak akan takut apa yang akan kita lakukan, karena kita membiarkan Allah yang bekerja. Saudara-saudari, Paus Fransiskus merancangkan hari ini sebagai hari untuk migran dan pengungsi seluruh dunia yang ke-106. Di banyak negara, juga di Indonesia, banyak mereka yang mengungsi, menjadi pengungsi, menjadi migran. Dan tidak jarang mereka adalah orang-orang yang asing, kita asingkan juga. Di sekitar kita pun ada banyak orang-orang yang kita asingkan. Kita anggap sebagai orang yang boleh dikatakan tidak berharga dan lain sebagainya. Bersama dengan Bapak Paus dan gereja, kita misionaris Vincentian bukan hanya berdoa, tetapi bertindak konkret. Secara kreatif, sebagaimana Vincentius, kita mencari cara dan jalan yang membantu dan menolong serta semakin berani berbagi dengan mereka untuk meringankan penderitaan mereka. Saudara-saudari, hari ini adalah momen bersejarah bagi keluarga besar Kongregasi Misi Provinsi Indonesia. Sebagai provinsi, bersama kita hendak mensyukuri dan memaknai Hari Raya Vincentius ini dengan menjadikan norma provinsi 2019, ini merupakan suatu norma revisi dari norma provinsi 2006. Hari ini berlaku secara efektif sebagai norma provinsi Kongregasi Provinsi Indonesia. Kami berharap dengan doa-doa Anda, kita akan menjadikan norma provinsi ini sebagai pedoman hidup, pegangan yang mengarahkan kami dan menuntun kami dalam mewujudkan visi provinsi kami, yaitu menjadi komunitas murid Yesus Kristus, pewarta kabar gembira bagi orang miskin, seturut karisma Vincentian yang setia mengikuti penyelenggaraan ilahi, tanggap pada kebutuhan zaman, terbuka untuk bekerja sama, formatif, dan bertanggung jawab dalam pelayanan. Para Romo dan keluarga Vincentian Indonesia, suster dan saudara-saudari, mari kita jadikan hidup kita sebagai bentara Kristus, misionaris Vincentian yang selalu peduli dan memiliki hati bagi yang miskin dan menderita. Mari kita mencoba selalu berusaha untuk secara kreatif mencari cara-cara baru dalam merasul dan melayani mereka yang miskin dan menderita. Kita biarkan Allah yang bekerja dan berkarya dalam hidup dan pelayanan kita. Mari kita jadikan diri kita menjadi anak-anak Allah yang bebas, anak-anak Allah yang membiarkan Allah bekerja dalam hidup kita, anak-anak Allah yang membuat kita sungguh-sungguh peduli akan kehidupan mereka yang miskin. Inilah jalan dan cara hidup bagi kita di dalam mengejar kebahagiaan sejati yang ditawarkan oleh Yesus sendiri. Semoga
hidup Vincentius menjadi inspirasi, menjadi model bagi kita menggapai kebahagiaan dalam cara yang Tuhan tawarkan, yakni menjadi tentaranya, menjadi orang-orang yang bebas, membiarkan Allah berkarya di dalam hidup kita. Vincentius mengatakan dalam salah satu konferensinya, marilah kita bersikap lepas bebas dan memberi waktu kepada Tuhan untuk menunjukkan kehendak-Nya. Karena makin kecil peran kita, makin besar peranannya. Selamat Hari Raya Santo Vincentius. Amin.